Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama Mas Gunggung lagi di sini, menginformasikan event seminar HRV dasar atau HRV Basic yang akan dilaksanakan tanggal 4 dan tanggal 5 Maret 2023. Jadi, bagi teman-teman yang sering bertanya, kenapa kok ada screenshot dari aplikasi yang mengeluarkan data-data HRV misalnya begitu, dan apa gunanya HRV bagi aspek kesehatan kita, pengukuran yang seperti apa yang membuat kita menjadi lebih baik, dan seterusnya. Semua akan dibahas, termasuk cara membacanya bagaimana. Karena begini, sejak lama saya selalu berpikir bagaimana sih cara menjadikan sebuah latihan olah napas ini terukur, ya kan, terukur. Karena semua latihan pernapasan metode tradisional itu memang tidak terukur. Dan ini ya memang dari sononya sudah begitu, ya kan? Dari guru-guru kami juga seperti itu. Dulu saya terima informasinya secara lisan dari pelatih saya. Pelatih dapat dari gurunya dapat dari gurunya lagi, terus sana terus bersambung hingga pada pencipta atau penemu dari keilmuan itu sendiri. Nah, sehingga di era modern saat ini, di mana perkembangan medis sudah sedemikian maju, perkembangan sains juga sudah sedemikian maju, mestinya ada ukuran-ukuran, ya kan? Mestinya ada ukuran-ukuran yang dapat kita lihat untuk mengetahui apakah olah napas yang kita lakukan itu membawa perbaikan atau pemburukan. Nah, itu yang paling penting tuh. Sehingga kita jadi tahu apakah olah napas yang kita lakukan itu membawa perbaikan atau pemburukan. Misalnya begini, seseorang sakit X misalnya begitu, kemudian dia diajari olah napas, dia dilatih olah napas selama sekian waktu. Nah, pertanyaannya adalah, tahu dari mana olah napasnya itu benar, dan tahu dari mana hasilnya itu membawa perbaikan atau pemburukan. Apa angka-angka atau variabel-variabel yang bisa kita lihat yang menunjukkan bahwa olah napas itu membawa perbaikan pada badan kita? Kenapa ini penting? Konsep ini disebut dengan prognosis. Ya, ini untuk mengetahui apakah intervensi yang kita lakukan itu membawa pembaikan atau pemburukan. Jika dia membawa perbaikan, maka artinya intervensi ini bisa diteruskan atau bisa ditingkatkan, ya kan? Karena dia membawa perbaikan. Tapi jika intervensi yang dilakukan terbukti membawa pemburukan atau hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka harus dihentikan dan diganti. Ya, kalau kita minum obat yang salah, masa kita konsumsi terus-menerus, ya kan? Karena logikanya adalah ketika seseorang itu membaik pada sebuah intervensi, maka dia pasti makin kuat, kelistrikan jantungnya makin tinggi, stresnya makin rendah. Orang makin sembuh, kira-kira makin tenang atau makin pusing? Atau makin stres. Orang makin sembuh pasti makin tenang, ya kan? Orang makin sakit pasti makin stres. Maka ini dapat dengan mudah terbaca melalui pemahaman pada variabel-variabel HRV ini. Jadi seminar ini sering saya bilang, jika Anda ingin berkenalan lebih dalam dengan metode napas ritme, Anda harus belajar konsep HRV ini, heart rate variability. Anda harus belajar ini. Karena ini manfaatnya sangat banyak sekali. Misalnya saya ambil gambaran gini. Ada beberapa biomarker atau cara pendekatan, katakanlah begitu ya, variabel-variabel, cara pendekatan untuk mengetahui perkembangan sebuah intervensi. Contoh, misalnya kanker ya, misalnya kanker. Kita bisa menggunakan, pertama, yang paling umum, yang banyak sekali diadopsi, misalnya adalah kertas lakmus, kertas pH, ya kan? Walaupun ada penelitiannya mengenai tumor, juga mengenai kanker, tetapi kertas pH hanya sebatas plain saja, menunjukkan angka Anda sudah basah atau asam, itu saja. Jadi misalnya dari 6 menjadi 7, oh ya udah naik menjadi basah. Tapi kita nggak tahu Anda masih stres apa enggak, ya kan? Kita nggak tahu power yang terjadi dalam badan Anda seperti apa, kita nggak tahu, ya kan? Ya cuman tahunya, ya udah gitu aja, pokoknya pH-nya berubah saja. Dan seakan-akan ketika sudah basah maka pasti sehat semuanya. Belum tentu. Ya kan, karena kondisi basah atau alkalosis itu ada yang namanya respiratory alkalosis, ada yang disebut dengan metabolic alkalosis.
Nah, jadi basa ini adalah kondisi di mana buffer kita berusaha menyeimbangkan. Karena buffer itu ada 3, ini saya pernah jelaskan di banyak video. Ada namanya buffer chemical atau buffer kimiawi seperti hemoglobin, magnesium, dan sebagainya. Juga ada disebut dengan buffer respiratory, ya ini paru-paru. Nah yang ketiga ada disebut dengan buffer renal atau ginjal. Nah ini buffer ini segera bereaksi ketika terjadi kondisi kenaikan asam atau kenaikan basa yang terlalu ekstrim. Maka tidak lantas kemudian dengan olah napas atau dengan intervensi apa saja gitu ya yang tiba-tiba naikin basa dengan cepat lalu seakan-akan sakitnya hilang. Enggak seperti itu. Karena pH ini adalah environment. Memang betul bahwa ada penelitiannya, ada jurnalnya, ada yang berhubungan dengan jurnal yang berhubungan dengan tumor dan pH, hubungan tumor dan pH, juga berhubungan dengan cancer dan pH. Tetapi kertas yang dipakai di situ detailnya agak berbeda. Jadi penelitiannya adalah menggunakan kertas yang mereknya dari Merck, 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 Merck. Nah, ini lebih mahal, harganya 86.000 untuk isi 100. Jadi kira-kira per lembarnya 8.500. Ini kalau kita pengen sesuai dengan jurnalnya. Itu memang disebutkan dalam penelitian itu bahwa mereka yang CA kecenderungan pH-nya adalah asam. Ya, kecenderungan pH-nya adalah asam. Dan mereka yang mulai sembuh dari CA-nya, kecenderungan pH-nya adalah basa. Tapi ya sudah, hanya batasnya di situ saja untuk pH ini. Tidak bisa lebih, ya kan? Karena dia hanya satu angka saja yang tafsirannya sudah langsung begitu. Jadi nggak bisa ditafsirkan lain. Nah, baru kemudian ada yang kedua. Kalau tadi pH ya, biomarkernya. Yang kedua apa namanya? Glucose ketone index, GKI. Glucose ketone index. Glucose ketone index ini Anda harus menggunakan alat untuk mengukur keton darah dan glukosa darah. Nah, mengukur keton darah dan glukosa darah. Seperti itu. Ya, beberapa contoh alatnya diantaranya adalah Ketomojo. Nah, itu harganya mungkin sekitar 1,3 something lah, 1,3 ke atas lah. Ya, anggap saja 1,5 juta lah. Juga untuk test stripnya juga. Test stripnya harus sediakan 2, yaitu test strip keton dan test strip glukosa. Kemudian ada lagi alat yang kedua namanya Abbott Freestyle. Nah, Abbott Freestyle itu juga Anda harus beli test strip untuk keton dan harus beli test strip untuk glukosa. Nanti ada rumusnya untuk mendapatkan glucose ketone index. Jika nilai glucose ketone indexnya kurang dari 3, maka Anda punya potensi untuk melakukan perbaikan kanker. Nah, jika nilai glucose ketone indexnya kurang dari 3, Anda punya potensi untuk melakukan perbaikan kanker. Itu, ini gampang nggak dicapai? Lumayan susah. ya, jadi tapi ini sekali lagi ini biomarker ya, ini disepakati oleh sains dan ini jurnalnya pun ya bagus lah, cukup melimpah jurnalnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan HRV, kita menggunakan biomarker HRV. Nah, pada penggunaan biomarker HRV ini kita perlu alat, namanya alat ukur HRV. Alat inilah nanti yang dipakai untuk mengetahui berbagai variabel HRV, lebih dari 30 variabel HRV. Jadi sangat kaya sekali untuk sampai bisa mengetahui mode kita bagaimana, sampai bisa mengetahui resiko potensi akan terjadi stroke di masa depan atau tidak, bisa mengetahui kekuatan dari sistem syaraf otonom kita, bisa mengetahui apakah pada saat itu yang dominan di badan kita syaraf simpatik atau parasimpatik, bisa mengetahui kadar stres di badan kita dengan menggunakan rumus Bayesian Index. Itu mudah sekali. Nah, juga bisa mengetahui apakah ritme ini membawa nyaman di badan kita atau membawa stres di badan kita. Sampai begitu. Jadi luar biasa, banyak sekali kan. Kalau tadi yang pertama pH, ya cuma begitu aja, pilihannya hanya asam basa gitu kan. Dan kalaupun jadi basa, ya udah, kita nggak punya tafsiran lain, tidak bisa ngelihat stres, tidak bisa ngelihat perasaan Anda bagaimana dan sebagainya, nggak bisa. Kalau menggunakan glucose ketone index juga ya begitu aja. Anda paling tidak harus beli alat yang sedikit lebih mahal, yang kisaran angkanya kalau pakai Freestyle Abbott itu ya, merek Freestyle Abbott itu sekitar 400 sampai 600-an lah harga alatnya saja.
belum termasuk test stripnya. Anda harus beli test strip keton freestyle, juga test strip glucose freestyle. Lalu kemudian nanti nilainya dimasukkan pada rumus, namanya glucose keton index calculator. Jika nilainya kurang dari 3, maka ini bisa dipakai untuk pengobatan atau penyembuhan kanker. Artinya intervensi yang Anda lakukan itu bisa bermanfaat untuk melakukan penyembuhan pada kanker. Nah, kemudian yang ketiga HRV. Ini yang paling kompleks, yang paling luar biasa lengkap. Nah, itulah yang kemudian jadi dasar dari saya untuk memperkenalkan ke masyarakat. Ini loh, dari 3 pilihan tadi, glucose keton index, pH, dan HRV. HRV ini paling make sense. HRV paling make sense dan penelitiannya paling melimpah dibandingkan penelitian pH dan cancer, sebagai biomarker dan sebagai untuk penanda untuk mengetahui variabel-variabel lain apa yang sedang terjadi di badan kita. Ini melimpah sekali, karena HRV ada hubungan antara HRV dan inflamasi. Kita pengen tahu ada inflamasi atau tidak di badan kita, lihat dari nilai HRV-nya. Jadi Anda bisa ada alternatif selain dari periksa parameter HSCRP atau C-reactive protein. Ya, kalau ke lab kita bisa bilang, Mbak, saya mau periksa CRP untuk mengetahui inflamasi di badan kita. Ya kan, periksa darah. Tapi alat ukur CRP belum ada, yang alat ukur rumahan. Anda harus terus-menerus datang ke lab untuk mengetahui seberapa besar inflamasi yang ada di badan. Nah, sedangkan jika menggunakan alat ukur HRV, ada jurnal korelasi antara HRV dengan CRP. Korelasi antara HRV dengan C-reactive protein. Jadi mudah sekali. Jadi mudah sekali. Nah, kemudian ada juga hubungan antara HRV dengan psikosomatis. pH nggak punya korelasi seperti ini. Misalnya jika kita psikosomatis, kurang tidur, pH-nya bagaimana? Ya ini Anda susah sekali mencari rujukan-rujukan dengan modalnya pH terutama pH pada plasma darah ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan seminar HRV Basic yang nanti akan dibahas tanggal 4 dan tanggal 5, bagi Anda yang bergabung di kelas saya, disarankan untuk ikut. Berapa biayanya? Jika hanya seminar saja 350.000 untuk 2 hari ya, untuk 2 hari, tanggal 4 dan tanggal 5. Jika hanya seminar saja. Tapi jika misalnya Anda tertarik ingin membeli alat ukur HRV, ada paket seminar plus alat ukur HRV non standar. Ini biayanya 900.000. Sedangkan jika paket C, ini adalah seminarnya dan alat ukur HRV standar ya, ini Polar H10. Polar H10 ini rujukan jurnalnya melimpah dan kemudian dia menjadi standar internasional, standar de facto wearable device untuk mengukur HR dan HRV, karena dia diperbandingkan dengan EKG, akurasinya 99,6%. Jadi artinya kalau kita pakai alat Polar ini, kita mendapatkan tingkat validitas data yang cukup tinggi. Nah, seperti itu. Jadi monggo silakan jika Anda ingin tahu lebih dalam mengenai HRV, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara membacanya, maka disarankan siapapun yang menonton video ini atau yang ikut kelas saya untuk hadir di seminarnya, ikut, lalu usahakan punya alat ukur HRV-nya. Nanti diskusi dengan saya jadi gampang. Kalau nggak ada alatnya kita bingung. Ini kan sama kayak logikanya, ada orang hipertensi, lalu nggak mau beli alat ukur tensimeter. Nah, ya nanti kita nggak tahu dari mana perubahan tensinya kan. Kalau kita tanya tensi pagi harinya berapa Bu atau Pak, ya nggak bisa jawab karena dia nggak punya alatnya kan, maka diskusinya jadi susah. Ketika tiba-tiba divonis sama dokter masih tinggi tensinya, oh ya bingung kita kan. Sama kayak orang diabetes tapi nggak punya alat ukur gula, nah ini juga jadi bingung. Kalau kita tanya gula darah puasanya berapa Pak, waduh saya harus ke apotek dulu, ya ribet. Padahal alat ukur gula itu ya cukup murah harganya gitu kan. Nah, jadi kesadaran seperti ini untuk pentingnya memiliki alat di zaman sekarang itu sudah wajib. Maka paling tidak, saya pernah tulis, paling tidak Anda punya alat ukur gula darah di rumah. Anda punya alat ukur tensi di rumah. Dan sekarang paling tidak Anda punya alat ukur HRV di rumah. HRV di rumah. Oke, sampai ketemu di seminar HRV Basic angkatan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.